Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang definisi irigasi, jenis-jenis saluran irigasi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan irigasi. Untuk lebih lanjutnya, silakan saksikan video ini. Terima kasih. Indonesia sebagai negara dengan konsumsi beras cukup besar, sampai dengan tahun 2015 telah membangun jaringan irigasi seluas 7.145.168 hektare. Dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah mengalami berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sumber daya air, antara lain permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang pada umumnya masih kurang. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air yang sebagusnya mempengaruhi kemampuan dalam pengelolaan sumber daya air umumnya dan pengelolaan irigasi secara khusus. Asal air untuk irigasi. Air yang mengalir pada alur dan air yang tertahan pada cekungan tanah digolongkan dalam sumber permukaan atau surface source. Air yang keluar dari dalam tanah digolongkan dalam sumber tanah atau ground source. Di Indonesia, air yang dipakai untuk irigasi banyak diambil dari air yang mengalir pada alur yang berupa sungai. Kualitas air irigasi tergantung pada campuran yang terbawa oleh air. Campuran yang terbawa bisa dalam bentuk larutan atau solution dan suspension. Pada daerah tertentu, suspensi mempunyai pengaruh penting terhadap kualitas. Air irigasi dengan kualitas tertentu cocok untuk suatu daerah irigasi, yang sangat tergantung pada kondisi lokal dari iklim, tanah, jenis tanaman yang tumbuh, jumlah atau tinggi air yang dipakai. Suspensi akan tertahan di permukaan tanah daerah irigasi, yang akan merusak sifat fisik tanah dan menyulitkan pengolahan. Sejarah irigasi di Indonesia. Perkembangan irigasi di Indonesia menuju sistem irigasi maju dan tangguh tak lepas dari irigasi tradisional. Irigasi maju atau modern pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri geografis setempat dan perkembangan budidaya pertanian. Perkembangan irigasi-irigasi diperkirakan baru berlangsung sejak lebih 1000 tahun yang lampau. Pengembangan dan pengelolaan irigasi dan drainase pada umumnya ditujukan untuk keperluan tanaman padi di daerah persawahan, baik di musim hujan maupun kemarau. Usaha untuk diversifikasi pangan selain beras masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Maka, irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air untuk tanaman padi merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka usaha swasembada beras. Kebutuhan air irigasi pada dasarnya diperuntukkan bagi suatu areal tanaman. Kebutuhan air memiliki 3 tingkatan, yaitu kebutuhan air tanaman yang meliputi kebutuhan konsumtif atau evapotranspirasi. Yang kedua, kebutuhan air untuk suatu areal pertanaman dan kebutuhan air untuk suatu daerah irigasi yang meliputi evapotranspirasi air untuk kejenuhan tanah. Irigasi. Irigasi berasal dari istilah irigate bahasa Belanda atau irrigation bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mendatangkan air dari sumbernya guna keperluan pertanian, mengalirkan dan membagikan air secara teratur. Setelah digunakan, dapat pula dibuang kembali melalui saluran pembuang. Maksud irigasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan air atau water supply untuk keperluan pertanian, meliputi pembasahan tanah, perabukan atau pemupukan, pengatur suhu tanah, dan menghindarkan gangguan hama dalam tanah. Tanaman yang diberi air irigasi umumnya dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu padi, tebu, dan palawijaya, termasuk jagung, kacang-kacangan, bawang, cabai, dan sebagainya. Khusus tanaman padi, cara penggenangan atau flooding method memberikan keuntungan, yaitu tidak terlalu banyak biaya yang dibutuhkan
dan dapat mencegah hama untuk bersarang dalam tanah dan di akar tanaman. Tetapi bila tanah terendam terlalu lama, akan menjadi kurang baik, sehingga perlu sewaktu-waktu dikeringkan. Hal tersebut tergantung pada cara pengambilan air di sungai. Macam-macam irigasi. Berdasarkan status jaringan irigasi, berdasarkan tingkat teknis, berdasarkan aplikasi air, berdasarkan sumber air, berdasarkan teknis pemberian air, dan berdasarkan tujuan penggunaan air. Berdasarkan status jaringan irigasi, terdiri atas irigasi pemerintah, irigasi desa, dan irigasi swasta. Berdasarkan tingkat teknis, terbagi atas irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana. Berdasarkan aplikasi air, terdiri atas irigasi genangan, irigasi sprinkle, dan irigasi tetes. Berdasarkan sumber air, terdiri atas irigasi air permukaan, irigasi air tanah, dan irigasi sawah tada hujan. Berdasarkan teknis pemberian air, ada gravitasi dan bertekanan. Berdasarkan tujuan penggunaan air, terdiri atas irigasi persawahan dan irigasi tambak. Proses pembangunan irigasi dilakukan secara berurutan berdasarkan akronim Sitlakom untuk mengidentifikasi berbagai tahapan proyek. Akronim tersebut merupakan kependekan dari S, survei atau pengukuran, I, investigation atau penyelidikan, D, design atau perencanaan teknis, LA, land acquisition atau pembebasan tanah, C, construction atau pelaksanaan, O, operation atau operasi, dan terakhir M, maintenance atau pemeliharaan. Akronim tersebut menunjukkan urutan-urutan tahap yang masing-masing terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berlainan. Tahap yang berbeda-beda tersebut tidak perlu merupakan rangkaian kegiatan yang terus-menerus. Mungkin saja ada jarak waktu di antara tahap-tahap tersebut. Perencanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap perencanaan umum atau studi dan tahap perencanaan teknis. Jenis-jenis saluran irigasi. Saluran pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan, pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman, serta mengatur dan mengukur aliran air. Saluran pembawa dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama, saluran primer atau saluran induk. Saluran primer atau saluran induk adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak yang diairi. Saluran ini dimulai dari bangunan utama dan berakhir pada bangunan bagi yang terakhir. Yang kedua, saluran sekunder. Saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Saluran ini dimulai dari bangunan bagi atau sadap di saluran primer dan berakhir pada bangunan sadap terakhir di saluran sekunder. Yang ketiga, saluran tersier. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier di saluran primer maupun sekunder dan mengalirkannya ke saluran kuarter serta petak tersier yang dilayani. Saluran ini dimulai dari bangunan sadap tersier dan berakhir pada box kuarter terakhir. Yang keempat, saluran kuarter. Saluran kuarter adalah saluran yang membawa air dari box kuarter ke petak-petak yang dialiri. Jenis-jenis saluran di atas lebih mudah ditemui pada jaringan irigasi teknis yang memiliki debit stabil serta biasanya memiliki daerah layanan yang luas.
Saluran pembawa adalah prasarana fisik yang memiliki bobot terbesar kedua setelah bangunan utama dalam rangka penilaian kinerja sistem irigasi. Terdapat beberapa indikator untuk menilai kinerja saluran pembawa menurut Permen PUPR nomor 12 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, antara lain yang pertama, profil saluran untuk memenuhi kapasitas rencana. Yang kedua, ditemukannya sadap liar atau bocoran pada saluran. Yang ketiga, adanya endapan atau erosi di saluran. Yang keempat, stabilitas tanggul dan tinggi jagaan yang aman agar air tidak melimpah. Yang kelima, tanggul luar yang utuh dan tidak ada tumbuhan liar. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. On my way back home.